140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika Anda mendengar ada orang-orang menyimpangkan ayat-ayat Allah, gitu kan, atau mengolok-ngoloknya, menyimpangkan ayat-ayat Allah. Udah jelas maknanya begini disimpangkan. Udah jelas agama Islam sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, mengatakan Islam belum sempurna misalnya. Udah jelas kalimat tauhid itu kalimat iman, la ilaha illallah, dikatakan yang lainnya misalnya dan sebagainya. Udah kata Allah jangan sibuk mencela, jangan menghina, jangan menjelek-jelekan, tinggalkan aja majlisnya. Tinggalkan majlisnya, jangan diikuti ceramahnya, jauhi yang bersangkutan, ya sampai yang bersangkutan sadar. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai sadar bahwa ini keliru. Dan dia kembali pada jalan yang benar. Begitu kembali menyampaikan kebenaran, ya ambil kebaikan-kebaikan. Kalau memang kita merasakan ada kemuliaan di dalamnya. Kalau tidak, tinggalkan. Dan nggak boleh, mengundang nggak boleh, menghadirkan ke majlis nggak boleh. Ya, nggak boleh hukum bertentangan dengan hukum Al-Quran. Haram hukumnya, tegas, ayatnya jelas menyampaikan. Kalau ada yang bisa berpotensi mereduksi keimanan kita, mengurangi keimanan kita, menjauhkan dari keimanan kita, bahkan gelarnya apapun, mau dokter, mau profesor, ya, apakah melekat Islam di dalamnya, tapi dia datang membawa sesuatu yang bisa meruntuhkan keimanan kita. Kita dari dulu mengatakan, ya, inna dina innallahi Islam, tiba-tiba datang mengatakan semua agama sama misalnya, begini, begitu, membuat pemahaman kita menjadi ragu, nah, itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh, dia jauhi. Nah, itu bertentangan dengan hukum hadis, nggak ada malaikat. Nggak ada malaikat, Allah saja nggak ridha, bagaimana malaikat bisa datang? Ya, tinggalkan yang seperti itu dan cari yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa nyari yang salah sih? Ya, kalau ada yang baik, kenapa nyari yang tidak baik gitu? Tapi dalam suasana itu pun indah. Al-Quran mengatakan jangan mencela. Kan mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ditinggalkan saja. Sudah selesai, cari yang baik-baik. Selesai, dapat rahmat. Alhamdulillah. Anda mengaji majlis ilmu tapi mencela orang lain jadi bermasalah juga. Ya, yang paling aneh kan mau belajar, gurunya sendiri udah dicela duluan. Ngaji sama siapa? Ustaz Adi, bid'ah tuh. Gimana dapat berkah dari ilmunya? Ya mustahil. Ya, saya nggak mengajarkan begitu ya, pada siapapun kita tetap. Kalau ada kebaikan, dapati. Alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita tinggalkan, nggak usah sibuk mencela. Sehingga keberkahan kita dapati. Yaitu majlis ilmu. Yang kedua, turunan ilmu lagi. Ya, saya agak percepat sedikit ya. Kita 5 menit kemudian berhenti. Yang kedua, ilmu apa saja nih yang bisa menghadirkan potensi malaikat, ya, bahkan malaikatnya langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan pada kita walaupun kita belum minta. Ya, jelas ya? Belum jelas, belum saya terangkan kan. Belum saya terangkan. Nah, tadi kan majlis ilmu secara umum. Yang kedua, ini yang bisa kita buat sendiri. Yang bisa kita buat sendiri majlisnya. Jadi nggak harus kita mencari guru, ya. Nggak harus kita memaksa diri misalnya datang ke tempat tertentu. Kalau kita sudah bisa melakukannya sendiri. Apa itu? Majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran. Masya Allah. Baik dengan qiraah ataupun tilawah. Ini jelas hadisnya. Ya, di Al-Bukhari, Muslim ada, di Muslim, ya, terutama di hadis Muslim. Di hadis Muslim terutama. Ya. Baik hadisnya riwayat sahabat Abu Hurairah, kemudian juga nanti ada dari Ibnu Sirin juga menyampaikan beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Baik, saya bacakan beberapa ya. Saya bacakan beberapa. Sudah? Baik. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dibacakan di satu tempat, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebutkan rumah-rumah Allah itu ada 2 orientasinya. Ya. Nanti saya bacakan redaksi hadisnya supaya kita dapat gambaran yang lebih kuatnya. Ini saya hapus ya, mohon maaf ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, redaksi hadisnya bukan sekedar dibacakan, tapi ada berkumpul di dalamnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ya. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu komunitas. Ya, kaum di sini bisa banyak, kaum, CRT, CRW, macam-macam dan sebagainya. Atau juga kalau kita hadirkan satu keluarga kumpul. Ya, bapak, ibu, anak-anak dan sebagainya. Nanti misalnya kerabat terdekat undang ke rumah bareng-bareng, atau kita semua di rumah gitu kan. Ayah, ibu, anak-anak kumpul semua dan sebagainya. Nah, kemudian
Yang lebih luas lagi ya, level di masjid, pengajian dan sebagainya. Dan fi baitin min buyutillahi. Ya, di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Buyutillah, redaksi buyutillah ini menuju kepada atau mengacu kepada tempat-tempat yang di situ dibangun zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya masjid. Ya, puncaknya masjid. Di Ka'bah disebut dengan Baitullah. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah di Ali Imran kan? Kita baca dari ayat 95, 96 sampai 97. Kita akan temukan itu. Ini Ka'bah masuk. Masjid Baitullah, ya kan? Ya, jadi kalau kita dikenal mau kemana? Ke Baitullah utama berarti haji. Kalau haji maksudnya ke Ka'bah, ya kan? Masjid juga Baitullah. Ya, kenapa disebut dengan Baitullah, rumah Allah? Karena Allah pun menegaskan masjid itu milik Allah. Makanya redaksi masjid dalam bentuk jamak di Quran, yaitu lalu disandarkan kepada pemiliknya Allah. Mudhaf ilaih. Seperti Al-Baqarah ayat 114 misalnya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Bentuknya jamak masjid. Masjid manapun. Mau masjidnya yang mewah, yang biasa, yang lantainya keramik, yang tanah, yang macam-macam. Sepanjang masjid, Baitullah. Ya. Nah, termasuk secara majas, secara kiasan, rumah-rumah itu yang diisi zikir di dalamnya, ya, yang diisi dengan ibadah, menguat, apalagi kalau kita lihat di hadis Muslim misalnya di riwayat Ibnu Sirin, rumah-rumah yang memang dihidupkan Quran di dalamnya dengan zikrullah, itu pun Baitullah juga secara majazi, bukan secara hakiki, secara kiasan. Artinya yang dimaksud Baitullah di situ rumah-rumah yang dihidupkan zikrullah di dalamnya, ya. Dan di antara zikrullah itu apa? Quran. Al-Quran. Ya, karena Quran disebut zikir dalam Al-Quran. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Apalagi di rumah itu para penghafal Quran sedang murajaah. Ya, anak setoran kepada ayah, kepada ibunya, saling mengecek hafalan macam-macam. Itu zikrullah. 4 kali disebutkan keutamaannya dibandingkan membaca. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, karena itu ini pun hadisnya terkait Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi. Yatluna kitaballahi. Tuh. Wa yatadarasuna fima bainahum. Wa yatadarasuna fima bainahum. Bima mana? Tuh. Apa yang mereka lakukan di rumah itu? Ya kan? Di rumah-rumah Allah. Ada yang di masjid, ya, ada yang kemudian ke Mekah di sana, ada yang di rumah-rumahnya pribadi menghidupkan dengan Quran. Yatsluna kitab Allah, tilawah kitab Allah, tilawah Al-Quran. Ya. Ada yang banyak baca, ada yang memahami dan sebagainya. Wa yatadarasuna fima bainahum, tadarus. Tuh, saling mempelajari di antara mereka. Ya, ada yang undang guru ke rumah masa pandemi, nggak bisa ke majelis ilmu, guru undang ke rumah. Ya, untuk mengajar. Baca, ada yang baca qiraah biasa, baca dicek tajwidnya, boleh. Ya, atau sekarang misalnya kita terhubung online, ngajar guru-guru. Di rumah hadirkan semua anak-anak, sambungkan dengan guru, suruh ngajar. Ya, nerangkan kepada kita, baca satu-satu, dicek, seperti itu. Ngecek di tajwidnya dan sebagainya, hidupkan Qurannya. Ya, Masya Allah. Ada yang menyampaikan maknanya, tafsirnya dan sebagainya. Ada yang berlomba-lomba menghafalnya. Apa yang terjadi? Itu Allah langsung menetapkan malaikat untuk menghadirkan 4 hal. Ini lisan Nabi ya, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nabi yang menyampaikan. Illa, kecuali kalau kejadian ini hadir, ya, di tempat-tempat yang dihidupkan zikrullah, baitillah, buyutillah. Ya kan? Tempat-tempat baik yang hakiki di masjid misalnya. Kalau sudah ke masjid langsung. Itu sudah masjid, Baitullah, hakiki. Sifatnya nggak ada maknawi lagi, nggak ada kiasan, langsung di situ. Ka'bah jelas. Ya, makanya nanti sifat ini datang lebih cepat. Di rumah kita mengambil maknanya, kita terapkan hadir ini. Illa, 1, ghasyiyatuhum rahmah. 1, rahmat Allah dinaungkan kepada mereka. Dari mulai ngaji sampai selesai. Itu yang senafas dengan hadis riwayat dari Abu Darda tadi. Malaikat ditugaskan langsung, curahkan rahmat selama dia mengaji itu. Rahmat. Rahmat pertama apa? Ya, jadi kalau kita belajar syariat, rahmat pertama yang diturunkan bukan materi dunia dulu. Ketenangan dulu. Ada kelapangan di jiwa, sehingga memberikan kenikmatan pada iman. Itu yang disebut halawatul iman. Jadi Anda jangan orientasi bawa proposal dunia untuk ngaji akhirat.
Nggak nyambung. Dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi jangan Anda berhijrah misalnya, ya kan istilah keren sekarang berhijrah. Ya hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu ya. Bukan masuk pengajian tertentu. Ingat, hijrah itu membawa suasana diri kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita ingin berhijrah, membawa suasana lebih dekat dengan Allah, teman-teman sekalian. Kemudian kita mencoba untuk beribadah, belajar. Yang diberikan pertama bukan dunia, terlalu kecil dunia itu. Yang pertama Allah kasih itu kelapangan pada hati kita, ketenangan pada jiwa. Nanti kalau sudah jiwa enak, tenang, nyaman, menikmati cara kita ibadah, dunia didatangkan. Bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Datang. Karena kita sudah dipercaya oleh Allah punya kemampuan mengelola. Jadi dunia itu dianggap kecil. Kalau kita udah matang ibadah, orientasi akhirat, ini kecil dunia itu. Gak ada nilainya gitu. Datang, begini. Jadi kita hanya gunakan perangkat untuk cari bekal yang meninggal. Ya, besok lusa juga tiba waktunya kan kita kembali gitu. Ya. Ini rahmat pertama. Ya, siapa malaikat yang ditugaskan memberikan rahmat, mencurahkan rahmat? Mikail. Ya, dibentangkan itu rahmat diturunkan. Makanya kalau kita ngaji, pertama didapatkan ketenangan, enak gitu. Ya, kalau gurunya benar, kalau kita ngajinya benar, ada kedamaian pada jiwa, ada ketenangan, kenyamanan, terjaga. Beda deh, Anda sering ngaji, tiba-tiba putus aja sehari, nggak ada ngaji. Lain rasanya. Anda pasang tuh murotal di setiap sudut rumah, di kamar-kamar. Lain rasanya, ada kenikmatan gitu. Nyaman, enak, dan lain sebagainya. Begitu Anda putus sehari, ada yang hilang rasanya. Nggak percaya silahkan coba. Ya, kita isi deh tuh dengan Quran. Ya, Masya Allah itu indah. Nah, setelah itu kita adakan halaqah, ya, keluarga. Ya, orang tua kita itu kan nggak banyak cakap semacam ini kan. Ba'da maghrib pokoknya berhenti semua ngaji. Saya masih mengalami. Ya, saya kecil lari, mau di bawah lemari pun dikejar, suruh ngaji, TV mati semua. Dikejar. Mana Adi katanya, cari dari kejar tuh. Ibu saya mungkin melihat ini, tahu itu. Cari itu semua, mas mau ketemu ngaji. Ibu saya udah nyiapkan tuh, mama saya udah nyiapkan mushaf. Sampai sekarang masih ada, Masya Allah, semoga Allah rahmati gitu ya. Mushafnya itu, semua harus ke beliau itu setoran tuh satu, dituntun semuanya itu. Ya kan? Ini semua kita bisa hidupkan. Kita hidupkan, makna maghrib, semua datang gitu kan. Ngaji semua, TV matiin, itu rahmat. Ghasyiyatuhum rahmat. Rahmat itu dinaungkan. Ya, kemudian nazalat alaihimus sakinah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, diberikan ketenangan. Anda kan di rumah tangga pengen sakinah. Ya, saya Samara kan bahkan ada tuliskan keluarga Samara gitu kan, bukan Cemara. Samara. Samaranya sakinah kan, sakinah mawaddah rahmah. Nah, ini Anda pengen sakinah tapi pintu sakinahnya nggak pernah dibuka. Walaupun nama Anda Sakinah, bapaknya Sakin misalnya, ya, atau Asikin atau macam-macam gitu kan, yang mengandung ketenangan. Tapi kalau nggak Anda kerjakan itu nggak akan dapat, buka pintunya. Hadirkan Qur'annya. Dengan nazalat alaihimus sakinah, tanamkan ketenangan. Ya, nah, ketenangan itu yang menjadikan suasana rumah tangga menjadi lebih nyaman. Jadi kalau ada perbedaan pendapat juga, insya Allah lebih cepat diselesaikan. Ya, nggak berujung pada sesuatu yang kompleks itu. Kemudian apa selanjutnya? Perhatikan kalimatnya. Ini sangat indah. Wahaffathumul malaika. Ini yang saya maksudkan. Dan malaikat menaungi di situ, mengikuti. Ya, jadi jangan dikira ketika Anda baca Quran dihidupkan itu sendirian. Tidak, malaikat di situ sibuk mengerumuni, ada di situ melihat, memohonkan ampunan kepada Allah. Itu otomatis tuh minta, ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan. Makanya orang-orang dekat dengan Quran itu otomatis akan menghadirkan cahaya pada jiwa yang mengentaskan kesalahannya. Jadi akan hilang kebiasaan buruknya. Demi Allah saya katakan, kalau kita ngaji Quran benar, kebiasaan buruk itu akan hilang. Karena yang baik sudah masuk. Kalau yang baik masuk, yang buruk keluar. Ahli Quran yang benar itu pasti. Baru ngajinya benar aja akan merubah perilaku. Itu dahsyatnya Quran. Dahsyatnya Quran. Makanya ulama sepakat, kalau orang jadi ahli Quran pasti lembut. Lembut sekali. Ya, tuturnya, kebaikannya, macam-macamnya gitu. Dan menghindari kata-kata yang kotor, perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Itu sudah otomatis. Karena cahaya Quran dalam jiwanya hadir. Dan malaikat bekerja di situ. Haffathumul malaika. Makanya sifat malaikat gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak, nggak jadi Anda ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dang sayap. Apa ini? Anda siapa? Malaikat maut. Waduh, kabur itu. Mikail gitu kan. Nah, dan sebagainya. Jadi sifatnya gaib. Ya, cuma Allah berikan warisan Rasulullah itu kemuliaan. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan disanjung-sanjung oleh Allah di sekitar makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sifatnya seperti apa, dia gaib. Wa laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi itu diantaranya. Jadi hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Ya kan? Hidupkan rumah kita dengan ibadah, dengan zikir. Ya, kemudian apalagi misalnya hidupkan majlis-majlis ilmu. Nah, di situ saat beribadah itu minta sama Allah. Itu sudah hukum umum. Kalau pengen spesifik langsung keterlibatan malaikat ini, ya
terkait dengan permohonan-permohonan kita, maka lakukan ibadah spesifik. Ya, misalnya tahajud, bangun malam. Itu disertai malaikat juga. Minta sama Allah. Begitu kita minta spesifik, malaikat rahmat ditugaskan oleh Allah. Itu hukum Allah tetapkan. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah, berikan ya Allah dan sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita benar melakukannya cepat, luar biasa cepat. Nah, sebaliknya, jangan hadirkan hal-hal yang nggak disukai oleh malaikat, yang malaikat nggak masuk, yang Nabi sendiri sampaikan. La tadkhulul malaikatu baitan. Ya, apa itu? Fihi kalbun wa suratun wala suratun. Ya, misalnya Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis yang sangat populer dilihat Al-Bukhari dan Muslim, malaikat itu nggak masuk, malaikat rahmat maksudnya. Malaikat Mikail nggak masuk satu rumah yang di dalamnya ada hal yang nggak disukai. Misalnya apa? Hewan yang memang membawa najis, seperti anjing misalnya. Ya, anjing pada liurnya kan ada najis, pada liurnya ada najis. Makanya di madzhab Maliki walaupun memperbolehkan memelihara anjing dalam batas-batas tertentu, tetap harus bisa menyucikan najisnya. Ya, harus bisa menyucikan najisnya karena potensi di situ salah satunya apa? Malaikat itu kan makhluk suci. Suci, bersih gitu kan. Nah, kesucian kebersihannya ini tidak menjadikan bisa menyatu atau mendekat kepada hal-hal yang najis, yang kotor. Nah, jadi Nabi menyampaikan nggak akan masuk kalau di dalamnya ada hewan seperti anjing misalnya, yang dari liurnya itu keluar kotoran, keluar najis. Karena Anda nggak tahu, Anda nggak bisa memastikan CCTV anjing misalnya, kemana dia menjilatnya. Setelah dia dijilat, Anda bersihin semua pit dan sebagainya. Ya, Allah menciptakan hewan itu dengan hikmah. Seperti Allah menciptakan kita dengan hikmah, segala dengan hikmah. Ada fungsinya tertentu. Anjing ada fungsinya, kucing ada fungsinya, semua ada fungsinya. Tempatkan sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan Anda katakan dengan pemikiran terbalik, dengan logika yang salah. Untuk apa Allah menciptakan anjing kalau untuk dihina, dicelaka? Bukan begitu, Joni, cara berpikirnya. Anda salah. Anjing itu fungsinya begini, sama aja Anda dengan berkata, untuk apa Allah ciptakan nyamuk kalau buat dipukulin? Untuk apa Allah ciptakan ayam kalau buat dimakanin gitu kan? Ini kan cara berpikir yang keliru. Terus Anda makan juga. Bahkan Anda kreasi bikin raket anti nyamuk, bikin obat nyamuk, bikin macam-macam. Ya kan? Ya, jadi ini berbeda dengan untuk apa nyalain lilin ditiupin gitu. Ini logika yang tidak sama. Ya, jadi ada hikmahnya. Makanya iman dulu, nanti datang hikmah. Hikmah membimbing akal kita untuk mengetahui, oh hikmah anjing diciptakan tuh begini rupanya, gitu kan? Ada kaitan dengan spiritual, memberikan tanda-tanda bahwa ada kehadiran setan, ada macam-macam dan sebagainya. Ada sifatnya untuk berburu dengan hukum begini. Ada sifatnya untuk penjagaan keamanan, menempatkannya di sini. Jadi Anda paham. Begini. Jadi itu fungsinya. Ya, jangan melebihkan fungsi anjing di luar batasnya. Ya, ada penggunaan indera penciuman untuk kadar tertentu, untuk melacak tertentu misalnya, baik narkoba ataupun ini itu. Nanti ada fikihnya. Makanya di pasukan-pasukan khusus tertentu yang menggunakan anjing ada fikihnya tertentu. Di kepolisian misalnya kan ada fikihnya tertentu, bagaimana menggunakannya, seperti apa membersihkan najisnya, bagaimana dan sebagainya. Itu ada hukumnya. Ya, tapi jangan terapkan ke dalam hukum umum. Ya, apa hukum umumnya yang terkait dengan rahmat di rumah macam-macam, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya walaupun dia punya karakter. Tapi Ustadz, anjing itu makhluk setia. Iya, betul. Tapi ada tempatnya, Cepi. Ini kita baca di sini. Ini kan ketentuannya begini. Ya, Anda betul anjing makhluk setia. Istri Anda pun istri yang setia. Anak Anda setia kepada Anda. Kok bisa pagi-pagi bangun tidur Anda nggak setia kepada Tuhan? Sholat subuh belum dilakuin, bawa anjing keluar, kotoran di mana-mana, dibawa ke jalan gini, macam-macam. Itu pilihan masing-masing, kita menghormati. Tapi kita menerangkan, ya, dan nggak sibuk juga dengan mencela dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman harus tahu ini. Masa mempertaruhkan imannya hanya untuk menempatkan fungsi hewan tertentu pada fungsi tertentu. Ada kemuliaan. Saking istimewanya anjing pun dimuliakan di Quran. Coba lihat tuh di surat Al-Kahf itu. Kita baca tiap Jumat kan, selain surat Yasinan. Kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian, ada yang Baqarahan, ada yang Nisaan, macam-macam kan. Dan silahkan. Di surat Al-Kahf kan kita baca. Bahkan tahu Kitnir, namanya dan sebagainya. Ya kan, wa kalbuhum basitun bayna yadayhi, dan anjingnya itu membentangkannya gitu kan di depan pintu gua, dia menjaga dan sebagainya. Itu kan dimuliakan oleh Al-Qur'an. Ya kurang apa lagi? Al-Qur'an memuliakan, Allah memuliakan, dan kemuliaan itu menjadikan anjing diatur tempatnya begini. Jelas ya? Nah, jadi itu yang pertama gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada di antara orang Islam ya anjing, lihat fikihnya dulu. Di mana ditempatkan? Kandangnya di mana, fungsinya apa? Kalau nggak ada fungsinya ngapain? Ya kan? Ngapain? Kan ada hewan yang lain, ada kucing bisa masuk dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau singa bagaimana Ustaz? Nah, fikih yang lain lah. Sampai situ dulu ya. Nah, kemudian wala suratun, dan patung-patung serta gambar-gambar tertentu, nanti ada kualifikasinya.
patung dan gambar. Ya, yang seperti apa tuh? Gambar yang bagaimana? Yang tiba-tiba Nabi masuk ke rumahnya, tiba-tiba mengambil, merobek itu kan gambar. Yang patung-patung pun bahkan dalam peristiwa-peristiwa Fatu Makkah, Nabi nggak pengen masuk ke Ka'bah yang sebelumnya sejak zaman jahiliyah ada kejadian. Kejadian jarang dibahas. Ya, apa kejadiannya? Sampai di dalam Ka'bah ada patung-patung itu kan dan sebagainya. Isunya kan kemarin saya dengar banyak dikembangkan rame ya. Ini itu, tapi nggak dibahas tuntas. Sehingga hanya menampilkan wacana begini begitu jadi salah paham orang atau pahamnya salah. Gitu kan? Nah, jadi patung-patung itu juga nggak senang malaikat, ya kan? Gambar-gambar, gambar yang seperti apa nih? Ya seperti apa? Apakah nanti ya gambar-gambar edukasi? Kalau saya belajar biologi itu di bukunya ada gambarnya, atau saya pajang misalnya untuk hafalan ada gambar ini, gambar itu, gimana itu? Ya, terus pengusaha-pengusaha baju yang ada apa namanya gambar apa peraga-peraga demikian seperti itu, gimana statusnya? Itu ada fikihnya juga, ada fikihnya. Ya patung yang seperti apa, gambar yang seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jelas ya? Nah, tapi yang pertama kita dapat ilmunya hari ini, yuk hidupkan dengan zikir rumah-rumah kita. Isi dengan Al-Quran, isi dengan zikrullah, jauhi yang tidak bermanfaat, serta hal-hal yang tidak disukai, serta belajar lebih dalam lagi. Nanti ada ngaji fikih babnya sendiri, sekarang kita masih di tauhid. Ya. Nah ini kalau kita kenal dengan malaikatnya, maka kita bisa ciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan dan turunan-turunan lainnya. Surah Abasa. Sudah? Kita baca dulu ya. Anda boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan lah ya, tapi lah. A'udzu billah lah. Jadi di a itu dengan hamzah di sini. Adnal khalaq di sini ya. A bukan bukan a di sini a. A'udzu billah bukan a'udzu billah. Termasuk yang kori-kori itu ya. A bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'u. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Di sini wasatul alaq. Jadi ada bentar ya. Ada dua huruf ain dan ha di sini. Abasa. Ya. Mohon izin untuk mengingatkan khususnya yang senior, ini jangan tertukar ya. Kalau ain itu ada perutnya. Ya. Maaf, kelihatan nggak belakang? Sebentar, saya agak besarin. Bismillah.